Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu dosen yang sudah hadir di sekolah kami. Hari ini kita akan melaksanakan tahapan praktik pembelajaran terbimbing. Untuk hari ini kita akan memberikan beberapa buah pertanyaan kepada saudari Sinta. Ya, nanti pertanyaan tersebut akan dari saya sebagai guru kamu, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Dewi sebagai. Baik, kita mulai saja. Sinta, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Oke, kemarin kita sudah melaksanakan praktik asisten ibu mengajar. Kita berdua kemarin berkolaborasi. Ibu Dewi, saya ingin menanyakan perasaannya Sinta setelah kegiatan kemarin bersama saya. Saya mendapat gambaran, oh ternyata realitasnya ketika melaksanakan pembelajaran kita seperti ini loh. Jadi saya mendapat pengalaman baru. Ada nggak hal-hal yang menjadi kendala dalam proses asistensi? Kalau sejauh kemarin sama asistensi dengan ibu itu sebenarnya adalah berjalan baik. Kemungkinan ada satu kelas yang mungkin kondisinya itu jam terakhir mungkin panas, jadi siswa itu agak kurang kondusif, tapi ibu ini bisa mengkondisikan siswanya kembali. Jadi saya belajar dari pengalaman Indah bagaimana cara memanage mengkondisikan siswa itu ketika kita sudah tidak fokus lagi. Terima kasih. Kalau sudah melihat kemarin asisten mengajar, kira-kira dalam diri Sinta ada nggak keyakinan bahwasanya nanti Sinta akan menjadi seorang guru yang baik? Insya Allah saya yakin saya bisa menjadi guru yang baik apabila saya selalu ingin berkembang dan melakukan perubahan dan juga menerima masukan ketika ada evaluasi atau saran dari guru-guru. Nanti kan kita mau melaksanakan praktik pembelajaran terbimbing. Apa sih yang Sinta harapkan nanti setelah mendapatkan praktik pembelajaran terbimbing? Yang saya harapkan tuh dengan adanya praktik terbimbing ini ketika saya menjadi guru nanti itu saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, kemudian ada nggak yang perlu diperbaiki sih dalam penyiapan proses pembelajaran di kelas menurut Sinta? Mungkin dari segi pengelolaan waktu itu mengkondisikan siswa seperti itu, karena kan saya nanti dapat akademi ini jamnya ngajarnya siang. Itu tuh bagaimana saya memanage waktu saya itu dengan waktunya yang mepet siswa yang ketika dia pengen pulang itu tetap fokus dengan pelajarannya seperti itu. Oke, ya baik, itu saja yang ingin ditanyakan. Saya serahkan kepada Ibu Dewi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ida. Sinta sudah menyusun RPP? Sudah gitu. Boleh dilihat? Materinya apa? Tentang penggunaan kata-kata Ini sama kayak sama kayak si Anjung ya? Yang yang ramean? Apa yang satu? Kalau si Mega kan satu aja. Enggak, maksudnya satu pertemuan aja. Iya, ini satu. Baik, ini RPP-nya. Dari hasil nyusun RPP ini apa yang harus ditingkatkan menurut Sinta? Kalau saya metodenya sih Bu, karena kan ada karena kan siswanya itu merupakan kebanyakan mayoritas gaya belajarnya itu visual type, jadi gimana saya caranya Visual ya? visual, jadi merancang pembelajaran itu biar sesuai dengan gaya belajar mereka. Saya ada visual ya? Biasanya lebih visual. Visual mereka lebih tepat. Oke. Nanti yang dikuatkan berarti apa? Dalam praktik? Kalau mau di bagaimana bertahap, jadi saya mengasih KKPD lengkap, menganalisis puisi di mana masing-masing kelompok itu memiliki puisi yang berbeda. Misalnya kelompok satu ini puisi Khairul Anwar, yang sini Sapadi ini Sapadi. Nah, di orang itu gimana cara menganalisisnya? Yang dikuatkan apa? Pemahaman mereka mengenai No, maksud saya gini kan Sinta kan sudah menyusun RPP nih. Nah, RPP-nya udah dibuat sedemikian rupa. Dari proses penyusunan RPP ini, tadi kan fokusnya ke menurut Sinta yang harus ditingkatkan adalah metode pembelajarannya, karena melihat karakteristik gaya belajar siswa gitu kan. Nah, nanti dalam proses praktiknya itu apa yang dikuatkan di situ? dibuatkan itu media pembelajaran. Jadi saya menggunakan PowerPoint tentang materinya, kemudian penampilan video pembacaan puisi. Jadi mereka ditampilkan video, jadi dalam juga saya suruh untuk menganalisis puisi tersebut dalam puisi. Kalau video harusnya gaya belajar audiovisual ya? Iya, video tapi ada teksnya, ada teksnya. Jadi
orang baca puisi tapi ada teks di bawahnya puisinya, jadi yang berbasis teks itu mereka dapat. Oke. Kemudian bagaimana langkah yang nanti kita susun bersama? Karena di dalamnya kan ada Sinta, ada Bu Ida sebagai ibu pamong dan saya sebagai DPL, agar proses praktik mengajar Sinta itu nyaman. Mungkin nanti apabila setelah sama itu ibu dan ibunya memberitakan bagaimana cara agar lebih terbaik dari rancangan pembelajaran ini supaya bisa lebih baik lagi. Kemudian kita harus punya satu visi nih terkait pembelajaran yang nanti dibuat oleh Sinta itu tercapai atau enggak, berhasil atau enggak. Nah, menurut Sinta apa yang bisa kita sepakati terkait keberhasilan pembelajaran atau keberhasilan praktek mengajar besok? Keberhasilannya diukur dari hasil LKPD mereka itu, jadi lebih mereka apakah Hasil LKPD? Apakah mereka sudah pada mampu Tujuan ya, lebih ke tujuan pembelajarannya. Baik, ini saya catat ya, karena ini nanti berkorelasi dengan pasca tadi. Ini sebentar saya cek PBL, kemudian materinya apa ya? Tadi tujuannya apa? Tujuan di atas ya? DP di bawah. Oh ini. Memahami perbedaan kata konkret dan abstrak. Oh, tapi dalam puisi. Tapi konteksnya kebahasaannya konkret dan abstrak. Kata konkret dan kata abstrak. Kemudian kata Ini satu penemuan semua ini. Memahami perbedaan, mengidentifikasi penggunaan, menganalisis fungsi. Banyak ya. Iya banyak sekali memang gitu. Iya, kayak Oh gitu. Waktunya? waktunya 90 menit. Mana ya? Menggunakan kata konkret abstrak, menulis puisi sederhana sampai menulis loh. Nulisnya untuk refleksi saja, bentar saya kasih Google Forms, jadi mereka Jadi bisa tugas. bisa lewat grup, bisa WA, jadi mereka bisa mengerjakan. Berarti nggak selesai dong? Iya. Kalau dulu nanti mereka bisa langsung isi di kelas itu, tapi kalau aku Memahami perbedaan, iya. menggunakan kata denotatif dan konotatif, menganalisis fungsi pilihan kata, kemudian menggunakan kata tersebut untuk mengkonstruksi sebuah puisi. Panjang nih. Silakan nanti dicek lagi apakah waktunya sesuai. Iya, Kak. Ya. Nanti akan saya revisi lagi. LKPD mana? Jadi kita dulu. Ini LKPD. Kelompok 1 dan 4. Ini Beda kan puisi. rubriknya? Rubriknya di atas. Oh, malah di atas. Oh, ini. Terima kasih, itu saja. Saya kembalikan ke Bu Indah. Oke, terima kasih Bu Dewi. Mudah-mudahan nanti ketika melaksanakan pembelajaran berbimbing kita bisa melaksanakan dengan maksimal. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Udah tahu mau belajar apa? Belajar apa hari ini? Oke. Sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dulu ya. Bapak, silakan dipimpin doa. Silakan. Islam. Mulai pembelajaran, coba sekelilingnya, lihat kanan kirinya, teman bangkunya apakah pada masuk semua? Ada yang enggak? Siapa yang tidak masuk? Siapa? Kenapa dia? Izin sakit atau sama? Sakit. Ini sebelum kita mulai pembelajaran karena ibu gadang siang, takutnya kalian kurang fokus. Gimana kalau kita main game dulu? Mau? Oke. Kalau gitu ibu akan membagi kelompok ya. Di sini ini kelompok 2 baris ini, itu kelompok 1, 2 baris ini kelompok 2. Nah, instruksinya kelompok 2 baris ini kalian membuat satu kalimat yang
jika saya kehausan, Ya. Selanjutnya. Saya kan Siti. Oh. Selanjutnya jika. Ya. Maka. Maka saya akan menangis. Oke. Selanjutnya. Jika saya menari, Maka. maka saya akan memakai BB. Jika. Maka. saya akan memeluknya. Ya. Jika saya menikahi, Oke. Maka. maka saya akan lari ke kantin. Oke. Jika. Jika saya kehausan, Maka. maka saya akan ke kantin. Jika. Jika saya berjalan bebas, Maka. maka saya akan ketawa. Oke, jika saya diberikan tugas ya. Oke, selanjutnya. Jika. Hilang arah, Maka. maka saya akan mandi. Oke, biar buat orangnya ya. Oke, oke, itu tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke ya, fokus ya. Sekarang kita masuk ke pembelah. Oke. Nah, berdasarkan kita mention tadi, kira-kira kalimat yang telah kalian buat itu mengandung makna biasa atau makna sebenarnya sih? Misalnya, misalnya jika saya mandi, nah mandi itu berarti kata maknanya sebenarnya. Karena apa? Karena menggambarkan seperti kita sedang pergi lihat. Nah, oleh karena itu tujuan kita pada pembelajaran pada siang hari ini yaitu kalian mampu membedakan menggunakan kata konkret, kata abstrak, denotatif dan konotatif dalam puisi melalui kegiatan membaca, diskusi, dan latihan secara cepat dan kreatif. Nah, selanjutnya apa itu kata konkret? Ada yang udah tahu apa itu kata konkret? Konkret adalah kata yang dapat ditangkap oleh indera manusia seperti penglihatan, pendengaran, atau perabaan. Kata ini bersifat nyata dan mudah dibayangkan, misalnya hujan, bunga, langit, atau air. Dalam puisi penggunaan kata konkret membantu membaca membayangkan suasana secara jelas sehingga puisi terasa lebih hidup dan nyata. Misalnya dalam kalimat hujan jatuh di jendela, membaca dapat langsung membayangkan peristiwa tersebut. Selanjutnya kata abstrak. Ada yang bisa menjelaskan? Coba, silakan. Abstrak. Kata abstrak adalah kata yang tidak dapat ditangkap oleh indera, melainkan hanya dapat dirasakan atau dipahami secara batin. Kata-kata seperti cinta, rindu, kesedihan, dan harapan termasuk dalam kategori ini. Dalam puisi, kata abstrak berfungsi untuk menyampaikan perasaan, gagasan, atau konsep yang bersifat mendalam. Misalnya, dalam ungkapan rindu ini tak pernah usai. Pembaca tidak melihat bentuk rindu, tetapi dapat merasakan emosi yang terkandung di dalamnya. Oke, baik sekali. Nah, jadi intinya kata konkret itu adalah kata yang bisa kita lihat, kita rasakan. Misalnya kata matahari. Nah, kalau kita mendengar kata matahari, berarti kita kan bisa membayangkan, merasakan, oh matahari itu panas, ya kan? Nah, itu termasuk kata konkret. Nah, yang kedua itu kata abstrak. Nah, kata abstrak itu kata yang tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa merasakan. Misalnya kita sedang sedih, itu kan kita tidak bisa melihat kan, tapi kita bisa merasakan. Nah, itu disebut dengan abstrak atau tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Nah, selanjutnya ada kata denotatif dan konotatif. Nah, Denotatif adalah kata yang memiliki makna sebenarnya atau makna yang sesuai dengan kamus. Kata ini digunakan secara langsung tanpa adanya makna tambahan. Contohnya kata api yang berarti sesuatu yang panas dan dapat membakar. Penggunaan kata denotatif dalam puisi membantu memperjelas maksud penyair sehingga pembaca tidak mengalami kesulitan dan dalam memahami makna dasar. selanjutnya kata konotatif. Sedangkan kata konotatif adalah kata yang memiliki makna tambahan atau makna kias. Kata ini tidak digunakan sesuai makna sebenarnya, melainkan mengandung nilai rasa atau makna simbolis tertentu. Misalnya kata api dalam puisi dapat berarti semangat, bukan api yang sesungguhnya. Pengguna kata konotatif
membuat puisi terasa lebih indah, lebih puitis dan memiliki makna yang lebih dalam karena membuka ruang penafsiran bagi pembaca. Oke, baik. Jadi intinya kata dikotomis itu adalah kata makna yang sebenarnya yang bisa kita cek itu lewat kamus KKBI. Sedangkan kalau kata konotatif itu kata yang memiliki makna tambahan atau kata kiasan. Kayak misalnya kalau kata dikotomis api itu berarti panas kan? Itu makna dikotomis, makna sebenarnya. Dan kalau dalam puisi sedang misalnya semangatku seperti api yang sedang membara, berarti kan menggambarkan bahwa semangatnya sedang menggebu-gebu. Nah, kata api itu berarti semangatnya panas, ya. Tapi kata api di dalamnya itu menggambarkan perasaan yang menggebu-gebu seperti itu. Setelah kita mempelajari apa itu tadi kata apa? Konflik, terus ada kemudian ada dekoratif. Maka selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi kelompok. Kelompoknya gunakan saja kelompok yang kemarin ya, oke? Nah, oke. Sekarang kalian boleh duduk secara berkelompok. Ibu akan membagikan KKPD yang harus kalian kerjakan. Kelompok satu yang mana? Kelompok dua. Kelompok tiga. Halo. Yang masing-masing kelompok kan mendapatkan KKPD-nya, ya. Dan di masing-masing KKPD-nya ada sebuah puisi yang berbeda-beda. Nah, kalian analisis puisi tersebut, cari bagian mana yang mengandung kata konkret, kata abstrak, kata denotatif dan konotatif. Kerjakan di kertas lengkap. Nah, di sini udah ada tabelnya ya. Ikuti arahan yang ada di KKPD. Oke? Semangat mengerjakannya ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian orang tua nah, sebenarnya kalian udah menganalisis dari kalian ini kalimat kata yang mana yang paling banyak sesungguhnya. Ternyata pas kalian analisis itu kalimat konotatif di sini. Oh, ya udah berarti kalimat itu konotatif. Dan konotatif dan bagaimana dia bagaimana sih kalian merasakan puisi itu apa yang saya rasakan? Apakah kalian sedih, senang, marah? Terus
bagaimana biar tetap memahami suasana. Nah, dari sini masalah yang apa yang kalian rasakan? Misalnya dalam segi kalian merasakan kesedihan, rasa senang, Bu, izin bertanya, Bu. Kita akan presentasi ya. Pokoknya mau dipanggil secara acak atau Oke, kalau kelompok maju ke sini ambil salah satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Yang beranggotakan saya Deska Aulia, saya Jonathan. kata dalam puisi, judul puisi Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Kata dalam puisi, 1. Kayu, jenis kata konkret, makna konotatif. Penjelasan melambangkan ketulusan pengorbanan seseorang yang rela hancur demi yang cintanya. Api, 2. Api, jenis kata konkret, makna konotatif, membangun sesuatu yang menghancurkan cinta yang besar penderitaan.
Tiga, aku. Kata dalam puisi aku, jenis kata konkret, makna konotatif, melambangkan hasil akhir dari pemakanan yang total hingga akhir. 4 kawan jenis kata konkret, makna konotatif, penjelasan melambangkan sesuatu yang senang dan memberi, menghasilkan hilang dan pemberian kehidupan. Hujan. 5. Hujan konkret, makna konotatif, penjelasan melambangkan wujud nyata dari sebuah isyarat atau perasaan yang akhirnya tersampaikan meski harus menyatakan diri. 6. Sederhana jenis kata abstrak, makna denotatif, bermakna tidak berlebih-lebihan, cara mencintai apa adanya namun sangat mendalam. 7. Isyarat abstrak, makna denotatif, penjelasan tanda atau cara penyampaian perasaan yang tidak melalui kata-kata melainkan tindakan. Satu, kata apa yang paling menarik dalam puisi tersebut? Kenapa? Jawabannya, 1. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Penjelasannya tidak berlebihan atau sedang. Kata sederhana mengaku pada suatu yang tidak rumit, tidak banyak seluk-beluknya dan apa adanya. 2. Apakah penggunaan kata dalam puisi lebih banyak bersifat denotatif atau konotatif? Jelaskan. Konotatif, penjelasan. Konotatif adalah makna kiasan, bukan sebenarnya atau kautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa respon atau positif atau negatif pada sebuah kata. 3. Bagaimana bila kata tersebut mengatur suasana puisi, membangun imajinasi, visual membangkitkan emosi dan menciptakan nuansa tertentu seperti tenang, sedih atau tegang melalui kata-kata yang deskriptif dan kritis. Jadi, menurut kelompok kalian, kata apa yang menarik tadi? Apa jawabannya, teman-teman? Apa? Ada yang nyimak tadi? Ada nyimak ya? Apa? Kata yang menarik bagi kelompok ini tadi? Kata apa? Oke, berarti masih fokus ya kalian ya? Beri tepuk tangan lagi dulu dong. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 1, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Muhammad Irfan Susyadi. Saya masuk ke Pemuda, Secarian Buya Ilai Hafiz, Saya Gabriel Kurniawan. Saya Udarianti. Saya Marisa. Dirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Iya. Berjudul Pada Suatu Hari Nanti, karya Suparti Djoko Damono. Yang pertama, kata dalam puisi jasadku. Jenis kata ini kata konkret, maknanya denotatif, penjelasannya jasad berarti tubuh fisik yang bisa dilihat. Lalu yang kedua, baik saja, jenis kata abstrak, makna konotatif, penjelasan melambangkan karya kenangan yang ditinggalkan. 4. Lari saja, jenis kata abstrak, makna konotatif, penjelasan menggambarkan tulisan atau puisi sebagai kenangan. 5. Impianku, jenis kata abstrak, makna konotatif, penjelasan impian melambangkan harapan atau cita-cita. 6. Huruf saja, jenis kata konkret, makna denotatif, penjelasan huruf nyata tapi bermakna kenangan yang tersimpan. 7. Hari nanti, jenis kata abstrak, makna konotatif, penjelasan menggambarkan masa depan atau kematian. 8. Kau cari, jenis kata abstrak, makna konotatif, penjelasan makna usaha, mengenang atau mengingat seseorang. Selanjutnya analisis maknanya.
Selanjutnya, analisis makna. Yang pertama, kata apa yang paling menarik dalam puisi tersebut? Mengapa? Baik saja. Karena tidak hanya berarti bagian puisi, tetapi juga melambangkan kenangan dan keberadaan penyair yang tetap hidup lewat karya. Yang kedua, apakah penggunaan kata dalam puisi lebih banyak bersifat denotatif atau konotatif? Jelaskan. Penggunaan kata dalam puisi ini lebih banyak bersifat konotatif karena banyak kata yang memiliki makna kias. Lalu yang ketiga, bagaimana pilihan kata tersebut mempengaruhi suasana puisi? Pilihan kata dalam puisi ini menciptakan suasana haru, tenang, dan penuh perenungan. Puisi ini menggambarkan tentang kepergian, kematian, tetapi disampaikan dengan lembut sehingga terasa damai, bukan menakutkan. Sekian dari kami dari kelompok 1. Mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok yang berlanjut itu untuk besok ya. Apa yang kalian rasakan pada kejadian hari ini? Kemudian, bagian mana sih yang menurut kalian itu masih sulit atau kalian bingung nih membedakan katanya? Mana yang kalimat konkret, mana yang abstrak, mana yang denotatif, mana konotatif? Menurut kalian, di antara kata tersebut, yang paling sulit dibedakan itu kalimat kata yang mana? Konotatif. Jadi intinya pada pembelajaran hari ini itu yang pertama kata konkret adalah kata yang bisa kita lihat, yang kita bisa rasakan secara langsung. Contohnya seperti kata matahari, hujan, bunga, kayu, lemari. Kenapa itu termasuk kata konkret? Karena bisa kita lihat, kita rasakan, kita bayangkan. Ketika misalnya ibu bilang itu loh lemari, jadi seolah otak kalian kan langsung membayangkan lemari itu bentuknya seperti apa sih? Oh, lemari yang punya seperti itu. Nah, itu disebut dengan kata konkret. Nah, kalau kata abstrak itu kata yang tidak bisa dilihat tapi bisa kita rasakan. Contohnya seperti orang. Kemudian kata denotatif itu kata yang makna sebenarnya. Contohnya api. Kalau maknanya denotatif api itu berarti terasa panas atau bakar. Dengan konotatif api itu bisa menggambarkan semangat gitu. Oke? Baik. Nanti ibu akan mengirimkan di Google Form tentang referensi harian kegiatan kita pada hari ini. Oke? Jadi kalian isi ketika di rumah. Oke? Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian, keagwaman kalian. Oleh sebab itu, ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sinta, gimana? Sudah berpraktik? Sudah lega? Sudah lega. Padahal ngajar setiap hari ya. Baik, Sinta sudah menyusun RPP. Kemarin sudah coba untuk melaksanakan apa yang sudah disusun. Nah, menurut Sinta, adakah hambatan yang dihadapi dalam praktik? Praktik hambatannya itu mungkin aku kan mendapat kelas emang siswa dari guru sebelumnya itu bilang kalau kelas tersebut cukup pendiam, jadi kita harus mencecat lagi kalau ada tugas gitu, jadi kita harus menekankan kepada siswa. Oleh karena itu makanya ketika kemarin praktik diskusi kelompok, aku selalu berkeliling menegaskan kembali sudah sampai yang mana nak perkembangan tugasnya. Jadi sejak itu aku harus memantau keliling jam. Pendiam ini maksudnya kurang aktif? Iya, kurang aktif, kemudian tidak mau mengerjakan tugas. Oh, sampai Iya, tidak mau iya. Bukan yang pendiam, tapi dia tetap Iya, gitu. enggak. Itu enak ya? Jadi sudah dari awal emang di sudah Pak Montes kalau kalian memberikan tugas,
ini siswa ini harus ditekan. Oke. Berkeliling ya untuk memastikan. Sampai jumpa pada pembahasan tugas. Jadi harus ditanya terus ya. Oke. Hal positif apa yang Sinta dapat dari pembelajaran kemarin? Kalau itu saya jadi pribadi yang lebih sabar lagi dalam menghadapi mereka kan anaknya pendiam, kadang juga mau ini apa itu, ayo nak kerjakan, iya bu, tapi ternyata dia orang main game. Jadi kan aku harus lebih gimana caranya lagi mereka ini mau dengerin aku. Iya. Caranya gimana? Caranya ya ini, aku kasih tahu mereka udah sampai mana yang bagian yang belum dipahami, kemudian mereka ngasih tahu ibu bagian yang belum dipahami. Jadi aku menjelaskan, oh bagian ini nih seperti ini loh, ngertinya sudah paham, sudah aku baru ntar aku tinggal lagi ke kelompok lain, nanti aku balik lagi bertanya ke mereka. Seperti itu. Jadi menjelaskan berulang-ulang Iya. ya. Tapi menjadi sesuatu pembelajaran buat Sinta bahwa oh baiklah saya harus maksimal, lebih sabar. Iya. Tapi bukan karena dilihatin ya. Bukan yang tadi juga ngajar juga seperti itu. Oke, bagus. Kemudian apakah Sinta sudah maksimal, sudah berupaya untuk mengerahkan segala daya dan upaya? Kalau maksimal menurutku pribadi aku sudah maksimal mungkin, tapi kan tetap aja ada kekurangan kan ibu dari faktor eksternal kayak Iya, misalnya aku udah tepat waktu tapi kan ada ternyata siswa tiba-tiba masuk dan kantin seperti itu dari awal. Dari eksternalnya ya. Terus gimana kalau seperti itu tanggapan Sinta? Itu ya aku mempersilahkan masuk, kemudian aku mengarahkan kembali bahwa tadi itu ibu menjelaskan ini tugasnya ini, jadi walaupun mereka ketinggalan tapi tetap mengerjakan lagi. Itu dibicarakan bersama atau Aku mendekati individu? Oh, oke, individu. individu ya. Agar Jadi pendekatan individu ya. Soalnya kadang kan kalau anak yang baru masuk kemudian ketinggalan pelajaran, kadang dia merasa Malas ya? iya, Iya. gitu. Jadi kita harus bisa merangkul anak Iya. tersebut. Oke, kemudian pernah nonton video tentang praktik mengajar atau video pembelajaran untuk Mengajar aku lebih sering mengajar tentang kayak kegiatan mengajar yang buat siswa itu tidak bosan, kayak experimenting apa yang berhubungan dengan itu. Kayak kemarin di awal karena aku dapatnya jam terakhir 90, aku mencari experimenting yang berhubungan dengan kata ini di notat. Jadi aku main game sambung kata ibu, jika maka, jadi mereka itu bisa happy, gembira dan bisa fokus lagi gitu. Oh, baik. Jadi pernah nonton. Terus yang Sinta dapat apa? Yang saya dapat siswa ketika melaksanakan game itu Dapat ide itu tadi ya, Iya, main game ya. iya. Jadi pembelajaran itu kan sesuai dengan pembelajaran mendalam bahwa menggembirakannya Iya. ada. Terkait lupa ininya channel siapa? Iya lupa. Karena itu aja TikTok, ya, iya. nggak sengaja ya. Nah, kemudian menurut Sinta apakah siswa sudah memahami apa yang disampaikan? Kalau sejauh yang aku lihat dari hasil presentasi diskusi mereka sudah bisa memahami, membedakan mana konotatif dan denotatif. Tapi untuk penjelasannya kadang mereka suka yang agak bingung. Soalnya Menjelaskannya yang ya, menjelaskan ada. karena ada yang pemalu, ada yang ya bingung. Jadi kalau dari pemahaman sudah dapat, tapi penjelasan kembalinya yang belum. Oke. Tahu dari mana? Dari presentasi atau presentasi. dari LKPD? Dari presentasi mereka LKPD soalnya belum aku. Oke. Mereka sudah cukup bisa membedakan. Oke, baik Sinta, itu dari saya nanti akan dilanjutkan oleh Bu Indah